Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kami akan menyampaikan dialog antara Batiniah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Sultannya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diterima melalui ilham kolbi dan penyingkapan ruhaniyah yang dimuat di dalam kitab Risalah Al-Gautsiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai penolong agung, nama panggilan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Aku mendengar panggilanmu, wahai Tuhannya si penolong." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai penolong agung, setiap tahapan antara alam nausud dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antar malam, malakut dan jabarut adalah tarikat. Dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Wahai penolong agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanku dalam diri manusia. Wahai penolong agung, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jika manusia menyadari kedudukannya di sisiku, maka ia akan berucap pada setiap hembusan nafasnya, 'Milik siapakah kekuasaan pada hari ini?' Wahai penolong agung, tidaklah manusia makan sesuatu atau minum sesuatu, dan tidaklah ia berdiri atau duduk, berbicara atau diam. Tidak pula ia melakukan sesuatu perbuatan menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, kecuali aku ada di situ, bersemayam dalam dirinya dan menggerakkannya. Wahai penolong agung, tubuh manusia, jiwanya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan lidahnya, semua itu aku persembahkan kepadanya oleh diriku untuk diriku. Dia tak lain adalah aku, dan aku bukanlah selain dia. Wahai penolong agung, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin. Wahai penolong agung, kemananggulangan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia tidak kafir, maka ia tidak kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan usul, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wahai penolong agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pencinta dan yang dicintai. Bila sang pecinta telah dalam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada sang kekasih. Wahai penolong agung, barang siapa bertanya kepadaku tentang melihat setelah mengetahui, berarti ia terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barang siapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, maka berarti ia telah terperdaya oleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Wahai penolong agung, sesungguhnya aku melihat kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka. Tidak juga malaikat, Malik ataupun Ridwan, dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka. Wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka, dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum. Nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk. Ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah milik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan dengan Tuhannya. Wahai penolong agung, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan. Wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh maksiatnya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan aku memiliki hamba-hamba selain mereka yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan. Wahai penolong agung, ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat yang Maha Pengasih. Wahai penolong agung,
Aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya. Wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam, namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku. Maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka. Dan aku menciptakan orang-orang khusus, namun mereka tidak mampu mendekatiku, dan mereka sebagai tirai penghalang. Wahai penolong agung, katakan kepada para sahabatku, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain aku. Wahai penolong agung, keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat. Dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepadaku. Wahai penolong agung, keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan ruhmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintah, maka engkau akan sampai kepadaku. Wahai penolong agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan, maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan. Wahai penolong agung, bila engkau berniat melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat dari nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa. Maka engkau akan sampai kepadaku, dan hendaknya engkau bersabar. Karena bila tidak bersabar, berarti engkau hanya bermain-main belaka.